Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim oposisi sangat tidak menyetujui mosi karena kami percaya bahwa masa depan yang baik seorang anak dapat dibentuk dengan tekadnya dan arahan dari orang tua. Orang tua tidak akan mengarahkan anaknya ke jalan yang salah karena pada dasarnya orang tua lebih berpengalaman daripada seorang anak. Mungkin saja orang tua mengarahkan anaknya agar tidak salah seperti yang ia lakukan dahulu. Jika berbicara pada bidang seni, kami mengklarifikasikannya sebagai bakat non-akademik atau lebih membutuhkan keahlian maupun kemampuan untuk menciptakan suatu seni, baik lagu, lukisan, dan lain-lain. Bakat seni biasanya dapat diturunkan oleh orang tua juga. Respon kami terhadap tim pemerintah yaitu yang pertama, seorang harus memprioritaskan kemampuan yang menurut kami itu sangat aneh. Kenapa? Terlebih ketika kita melihat hal yang terjadi saat ini. Banyak sekali seseorang yang sukses dengan meninggalkan kesenangannya. Klarifikasi kami sebagai tim oposisi yaitu kita bisa mengejar kesuksesan dengan tidak bersantai-santai, namun kita harus rela meninggalkan kesenangan yang kita inginkan. Contoh, seorang yang lebih mengejar belajar daripada bermain musik yang merupakan kesenangannya akan lebih mendapatkan nilai yang baik dalam ujiannya. Ketika tim proposisi mengatakan bahwa narasi tidak dapat menghasilkan uang yang besar merupakan pernyataan yang salah, menurut kami itu sangat aneh, karena tim pro hanya memikirkan hasil akhir saja yang sangat tidak pasti. Mengapa kami katakan demikian? Karena yang pertama, seorang berbakat seni yang luar biasa pun tidak pasti mendapatkan pekerjaan sesuai yang ia inginkan. Benar bahwa pernyataan narasi bakat seni tidak dapat menghasilkan uang yang besar, karena banyak sekali pekerjaan dalam bidang seni seperti di kafe, di toko, maupun penulis lagu yang hanya dibayar rendah. Kemudian jika tim pemerintah mengatakan bahwa dapat menghasilkan uang yang besar, maka itu hanya sebagian kecil manusia yang berbakat saja, sehingga dapat disimpulkan bahwa peluang pekerjaan dalam bidang seni itu sangatlah rendah atau sangatlah kecil sekali. Yang kedua yaitu tim pro tidak memikirkan usaha untuk mencapai hasil tersebut. Melatih bakat memerlukan alat, memerlukan pelatih seperti les dan alat seperti biola, gitar, alat tulis, dan lain-lain, sehingga semua hal tersebut memerlukan biaya yang sangat besar, bukan? Padahal belum tentu seseorang yang berbakat tersebut dapat sukses seperti yang ia inginkan, sehingga kami menyimpulkan bahwa jika seseorang anak hanya berfokus pada bakatnya saja, belum tentu membawa perubahan yang baik bagi dirinya sendiri. Tim pro mengatakan bahwa seseorang yang gagal tetapi tetap bahagia karena dapat memaksimalkan potensinya, menurut kami itu adalah pernyataan yang sangat salah dan sangat aneh. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena yang pertama, kita hidup di dunia memerlukan biaya, bukan? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Yang kedua yaitu kita tidak akan dipandang baik jika hanya bermodalkan bakat seni saja. Contohnya yaitu pengamen jalanan. Mereka memiliki bakat seni yang baik, bukan? Mereka bisa bernyanyi, bermain musik, bahkan menciptakan sebuah lagu. Tapi mereka dipandang rendah di mata masyarakat karena mereka tidak memiliki standar akademis yang baik. Dewan Juri yang terhormat, masuk pada argumentasi dari tim oposisi yaitu yang pertama, orang tua harus mendukung kemauan anaknya tanpa mewajibkannya. Dengan mekanisme yang kami dapatkan yaitu yang pertama, orang tua harus menyediakan fasilitas bagi anaknya untuk berkembang. Yang kedua yaitu orang tua harus mendidik anaknya dan mengarahkan di jalan yang benar pula. Yang ketiga yaitu membatasi hobi anak, bukan tidak memperbolehkannya. Mengapa orang tua harus tidak mewajibkan kewajiban untuk memaksimalkan potensinya dalam bidang seni? Yang pertama yaitu seni belum tentu membawa hal yang baik bagi anak mereka. Yang kedua yaitu peluang pekerjaan di dalam bidang seni itu sangat rendah atau sangat minim. Yang ketiga yaitu orang tua jika mewajibkan anaknya, maka belum tentu anak tersebut minat dalam bakatnya. Karena banyak sekali seorang dokter yang mana memang dari kecil ingin menjadi seorang dokter, padahal mereka memiliki bakat seni yang baik sejak kecil, namun tidak ingin mengembangkan bakatnya secara maksimal karena mereka tahu karena bakatnya tersebut tidak akan berpengaruh pada pekerjaannya di masa depan nanti. Selain itu, mewajibkan anak untuk memaksimalkan bakatnya dapat membawa dampak yang buruk. Yang pertama yaitu dapat menurunkan semangat belajar akademik karena akan cenderung memprioritaskan apa yang ia sukai. Kita tahu bahwa masuk perguruan tinggi, jurusan seni pun membutuhkan nilai yang baik dalam sekolah. Contohnya jalur SNMPTN, dan dalam jalur SBMPTN memerlukan pengetahuan akademik yang baik pula. Tidak hanya sebatas tentang talenta bawaan saja. Yang kedua yaitu dapat membuat pikiran anak dan fokusnya terbagi. Karena anak yang bercita-cita menjadi seorang dokter harus terbebani dengan kewajiban orang tua mengembangkan bakatnya dalam seni. Padahal hal tersebut tidak berpengaruh pada pekerjaannya nanti, dan ia tidak menyukai bakatnya tersebut. Dewan Juri yang terhormat, tidak semua anak menyukai bakatnya. Banyak sekali yang mereka pikirkan untuk memperoleh cita-cita mereka tanpa harus mengembangkan potensi seni mereka tersebut. Kami percaya bahwa setiap anak dapat memperoleh kesuksesan dengan apa yang
dengan apa yang ia niati dan tidak lepas dari dukungan dan doa dari orang tua. Yang pertama yaitu setiap orang tua tidak boleh mewajibkan anaknya untuk berada pada jalan yang ia inginkan, melainkan orang tua harus mengarahkan anaknya ke jalan yang baik. Namun keputusan untuk apa yang harus dijalani oleh anak tersebut berada pada anak tersebut sendirilah. Yang kedua yaitu hubungan orang tua dengan anak akan lebih baik jika mereka tidak membebankan kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya tersebut. Yang ketiga yaitu bakat seseorang anak tidak akan hilang karena merupakan hal yang ia sukai, namun akankah mereka bahagia hanya dengan memiliki bakat seninya tersebut? Bukankah mereka akan lebih baik memperoleh dan fokus pada cita-cita mereka dengan belajar, meraih nilai yang bagus, sehingga baik untuk pekerjaan yang baik pula, sehingga bakat seni yang ia miliki dapat menghibur ketika ia lelah. Dewan Juri yang terhormat, banyak sekali seorang yang lebih terjamin kehidupan di masa depannya dengan lebih memprioritaskan cita-cita mereka, karena mereka akan mengejar apa yang mereka inginkan. Seseorang yang berbakat seni pun, jika orang tua tidak mewajibkan anaknya untuk memaksimalkan potensinya, mereka akan mengembangkan bakatnya tersebut tanpa mengalihkan cita-cita mereka. Kami percaya bahwa jika orang tua mewajibkan anaknya yang berbakat seni untuk mengoptimalkan bakatnya, mempunyai dampak yang banyak sekali buruknya. Seperti yang telah kami jelaskan, sebaiknya orang tua memberikan kepastian pendidikan sejak dini untuk anaknya agar memiliki masa depan yang baik nantinya. Karena masa lalu tidak dapat diulang kembali. Jika nantinya seseorang anak tidak akan berhasil dalam bakatnya tersebut, karena seorang anak tersebut ingin menjadi dokter, abdi atau lainnya, padahal seorang orang tua telah mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk mengoptimalkan bakatnya tersebut, sehingga hal yang paling buruk terjadi yaitu hubungan yang hancur antara orang tua dengan anak. Bukankah hal tersebut merupakan hal yang sangat buruk jika diterapkan Dewan Juri yang terhormat? Maka kami mempertegas lagi bahwa kami sebagai tim oposisi sangat tidak mendukung mosi ini untuk diterapkan, yaitu kami percaya bahwa mosi ini adalah Dewan ini mempercaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat, kami sangat bangga menjadi tim oposisi.